Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqra'u qawli. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam offline ya. Dalam pembahasan ya, pada pembahasan yang akan saya lakukan yang insya Allah durasinya tidak lama ya, paling lama 1 jam ya, saya usahakan untuk tidak lama ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas LKPD yang kedua pada bab teorema Pitagoras ya, yang mana sudah kalian kerjakan di minggu di pekan sebelumnya ya. Baik. Ini dia yang sudah ada tampilannya adalah LKPD. Oh ya, namun sebelum kita memulai kegiatan kita, seperti biasa kita awali kegiatan ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk saya dan berikan pemahaman untuk kalian yang menyimak dan mempelajari melalui video ini. Dan yang kemudian lembar kerja yang sudah kalian kerjakan, dipersiapkan alat tulisnya, yang mana jika harus diperbaiki ya silakan perbaiki, karena ini adalah bentuk catatan yang insya Allah bermanfaat juga untuk kalian ke depannya ya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lembar kerja yang kedua ya, di sini kompetensi dasarnya yaitu mengenai menjelaskan buktikan teorema Pitagoras, masih KD-nya masih yang sama ya. Indikatornya, nah ini indikatornya baru, menggunakan persamaan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku. Nah, kemarin juga sudah, tapi kali ini kita gunakan dengan angka-angka yang bukan angka bulat atau yang lebih dikenal triple ya. Nah, kemarin sudah triplenya. Nah, kemudian memahami perbandingan sisi pada segitiga. Nah, ini ada segitiga istimewa ya, yang bersudutnya diketahui yaitu ada yang siku-siku bersama 45 derajat, segitiga siku-siku dengan sudut lainnya 30 dan 60 derajat ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata terkait teorema yang pembahasan yang akan saya sampaikan ini ya. Jadi yang saya ditekankan adalah bab yang indikator yang pertama dan indikator yang kedua. Baik, tujuan pembelajarannya adalah menuntaskan indikatornya ya. Sudah kalian baca ya, singkatnya kita lanjut saja ya. Kalian bisa baca lagi nanti di lembar kerja yang sudah kalian unduh. Baik, lembar kerja pertama kita akan menyelesaikan ya. Oke, di sini ada segitiga ya, kita akan kerjakan berdasarkan teoremanya. Oke. Pertama ya. Ya, ini dia. Baik, bekerja yang pertama. Oke, warnanya spasi. Baik, diperhatikan di sini ada segitiga A, B, C. Segitiga ABC ini ya, dia ditandai dengan simbol seperti ini. Ini menandakan bahwa dia bersiku-siku di sudut A ya. Nah, berarti sisi miringnya adalah BC. Nah, yang diketahui adalah sisi AB dan sisi AC. Sisi AB dan sisi AC masih ingat, dia adalah sisi yang saling membentuk sudut 90 derajat atau sisi siku, sisi saling berpenyiku ya. Jadi kalian harus tahu ini sisi siku dan ini sisi miringnya, atau sisi yang paling terpanjang pada segitiga siku-siku dan atau hipotenusa. Baik, yang di sini ditanyakan adalah BC. Nah, BC di sini merupakan sisi miring. Oke, saya akan tuliskan kembali. Oke, BC sama dengan AC kuadrat tambah AB. Nah, BC di sini adalah AC-nya ya, kita masukkan angka AC-nya yaitu 8 ya. AC dulu atau AB dulu sama aja karena ini operasi jumlah 8 kuadrat. AB-nya yaitu 4 kuadrat. Nah, 8 kuadrat itu kan 64 ya. Oke, 4 kuadrat itu 16. Jika dijumlah maka hasilnya adalah 80. Baik, nah ini adalah BC kuadrat. Nah, ketika ditanyakan BC saja atau BC pangkat 1, ini kan BC nya pangkat 2 ya. Kalau di pangkat 2 nilai BC nya kan masih ke 80. Kalau BC nya saja atau pangkat 1 berapa, berarti harus di akar 80. Nah, baik, saya akan sekilas membahas mengenai akar 80 di sini. Nah, akar 80 kita akan faktorkan
Nah, karena ini bentuk akar, nah bilangan-bilangan yang bisa diakar, oke, ke bawah dulu deh, siap dulu. Bentar, ya. Oh, aduh, error ini. Oke. Nah, nanti jadi enak ya ini. Baik. Oke, akar 80-nya saya coret-coret di sini. Baik ya, ini tolong diperhatikan. Kita punya akar 80. Nah, saya akan faktorkan akar 80 ini bisa 80 sini ya. 80 itu kan bisa dari faktor 1 dikali 80, kemudian 2 ya, 2 dikali 40, lalu kemudian 40 bisa juga 3 nggak bisa ya. Nah, 4 dikali 20, lalu kemudian berapa lagi, 5 bisa ya, 5 dikali 16. Nah baik, nah yang saya butuhkan adalah salah satu angka faktornya merupakan bilangan hasil dari kuadrat. Hasil dari kuadrat berapa sih ya, saya ke warna merah aja. 1 kuadrat itu kan 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 6 ya, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, kemudian 9, 8, 1 dan 10 100. Baik. Nah, di sini kita akan gunakan angka-angka yang merupakan faktor 4 ya. Nah, 4. Sebenarnya 16 juga bisa, tapi kita ambil yang kecil saja. Berarti 80 itu, oke, kita akan ambil 4 ya. 80 itu merupakan hasil operasi perkalian dari 4 dikali 20. Kenapa ngambilnya 4 ya? Nah, kemudian 20 juga kita faktorkan lagi dengan salah satu angka atau bilangan hasil kuadrat, yaitu 20 itu untuk kita susah 24 dikali 5. Kenapa saya ambil 4 dan 5? Ya tadi operasikan jadi nilainya 80 ya. Nah, 4 ini karena bisa diakar ya, bisa diakar. Nah, oke, kita lihat di sini. Maka akar 80 merupakan, kita faktornya 4 dikali 4 dikali 4 kali 4 sorry, kali 5. Nah, 4 kan bisa diakar. Akar dari 4 yaitu 2. 4 yang ini juga diakar juga, berarti keluar 2. 5 nggak bisa, 5 tetap di dalam. Maka akar 80 menghasilkan angka 4 akar 5. Nah, maka di sini jawabannya 4 akar 5. Itu ya. Oke. Sudah jelas belum? Nah, saya akan bahas sedikit mengenai ini nih ya. Nah, 1 itu biasanya dia akan bilangan identitas ya. Jadi 1 itu nggak terlalu diperlukan ya. Yang sangat diperlukan di sini adalah mulai dari 4, 9, 16 itu merupakan 4 faktor besar dari 4 ya. 16 itu ya. Kan 4 kali 4 16. Jadi saya nggak menggunakan 5. Nah, 5 ini bilangan kuadrat yang bukan faktor ya. Kemudian 36 kan hasil dari 9 kali 4 ya, ada faktor kecilnya itu. Jadi nggak usah pakai 49. Nah, itu tips saja buat saya. Jadi angka yang digunakan nanti adalah 4, 9, 25 dan 49 ya. Ini kayaknya baik.
kita akan kerjakan soal yang berikutnya. Oke, karena masih berhubungan dengan dia, saya akan sambung aja di sini. Iya. Oke. Kelihatan nggak? Ini ya. Gue pengennya besar nih, gini aja deh. Ya, berikutnya adalah QR. Saya isi di sini aja. QR kuadrat. Nah, untuk QR, ketikkan di sini QR. QR ya, QR adalah sisi siku. Kalau mencari sisi siku ya, kita dahulu sama dengan sisi miring dikurang sisi siku yang diketahui. Sisi miringnya adalah si PR ya, PR kuadrat, dan dikurangi sama PQ kuadrat. Apakah PQ boleh di sini? PQ dikurang PR? Nggak bisa ya, nah gitu kan, karena hasil turunan dari teorema yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadinya seperti ini. Lalu kemudian QR oh ya benar, PR ya, masukkan angkanya 9 kuadrat dikurang PQ nya 6, maka dari 9 adalah 81, 6 adalah 36. 81 dikurang 36 itu bernilai berapa? 45 ya. Nah, QR kuadrat bernilai 45. Nah, QR pangkat satunya akar dari 45. Kita coba cari tahu akar 45 itu, bisa kita buka faktornya. 45 merupakan, oke, pertanyaan saya, apakah 45 itu ada faktornya 4? Tidak ada. Apakah ada 9? Ada ya. Apakah 25 49? Ya, tepatnya ada di 9. Maka saya gunakan angka atau bilangan 9 yang dikalikan oleh 5. Nah, 9 ini bisa diakar menjadi, nah 5 nya udah nggak bisa difaktor ya. Nah, oke. Kemudian faktor 5 kan prima dia 1 dan angka dia sendiri. Akar dari 9 yaitu 3. 5 nya nggak bisa diakar, jadi jawabannya 3 akar 5. Nah, baik, gimana? Sudah jelaskah apa yang saya sampaikan? Ya, ini merupakan, kita sebut saja bilangan akar. Ya, sebenarnya pembahasannya ini ada di bilangan rasional irasional. Ini merupakan bilangan irasional ya, karena dia ada bentuk akarnya, atau bilangan yang tidak bisa dijadikan pecahan, itu masuk kategori irasional ya. Kalau banyak ada yang irasional, ada yang rasional, tapi kalian kenali saja ini adalah bilangan bentuk akar gitu ya. Nanti pelajaran bilangan irasional rasionalnya ada di kelas 9. Baik ya. Ya, inilah jawaban daripada lembar kerja 1. Ya, saya akan capture. Baik ya, oke. Soal berikutnya, soal nomor 2. Oh enggak. Aduh, sudah tidak ada. Oke, bentar. Baik. Nah, soal berikutnya ini lembar kerja 2. Nah, di sini juga akan membuat sebuah hipotesa atau kesimpulan ya. Nah, oke, di sini perhatikan persegi ABCD. Berikut tentukan panjang sisi BD. Oke, kita lihat. Ini adalah persegi. Ingat, sifat persegi yaitu semua sudutnya, ada 4 sudut ya, bernilai 90 derajat. Nah, artinya saya nggak usah kasih simbol, namanya dikatakan persegi, berarti jelas di sini adalah 90 derajat. Maka berlakulah teorema Pythagoras. Ya, oke, saya contreng deh di sini. Ya. Warnanya merah. Baik. Ya, di
sini siku-siku itu. Nah, di sini juga siku-siku. Apakah sama ya segitiga siku yang dibagi dua oleh garis DB? Sama ya, jadi mau gunakan ADB atau BCD itu boleh. Oke, kita akan gunakan ADB, ini enggak digunakan. Oke ya. Kita perhatikan ke sini aja. Karena sama, kalau mau pakai yang ini juga boleh. Oke, ADB. Nah, ingat kalau persegi juga semua sisinya sama panjang. Artinya walaupun saya nggak tulis di sini berapa panjang AD, udah ketahuan ya, karena panjang AD dengan AB sama, yaitu 5 cm. Nah, panjang DB berapa nih panjang DB? Nah, itulah yang akan kita cari dengan teorema Pythagoras. Baik, sini DB ya. Nah, oke, berarti kita mulai dari DB nya itu AB kuadrat, kemudian dengan kelihatan nggak kalau saya tipis, udah tipis ya, AB AB bernilai 5 kuadrat, ini juga bernilai 5 dikuadratkan, berarti 25 dengan 25 jadinya 50. Diminta akar 50. Nah, akar 50 berapa sih? Oke, akar 50 berapa? Coret-coret di bawah deh ya. Oke, kita lihat akar dari 50. Sehingga tadi ada angka 1, 4, 1, 4, tulis deh 1, 4, terus berapa lagi? 9 ya, 16 kelipatan 4 masuk 25, 25, 3, 6, 4, dan 9 masih faktornya 49. Oke, dan ini dari 7, berikutnya 36, berikutnya 81, 81 ada 9-nya di sini ya. Oke, yang digunakan ini aja 4, 9, 25, dan 40. Nah, 50 faktornya yang mana? 4, 9, apa 25? Yang jelas kelihatan 25. Nanti saya akan faktorkan si 50 ini kan hasil kali dari 25 dikali 2 ya. Maka akar 50 itu bernilai 25-nya keluar, nilainya 5 dan tetap di dalam. Maka menghasilkan nilai 5 akar 2. Baik. Oke, nah, berarti saya coret di sini nih. Ya, berarti sisi DB ini adalah 5 akar 2. Nah, oke, sebelum saya lanjut ke sini, nah perhatikan di sini. Ini kan 90 derajat ya, siku-siku. Nah, ya, kemudian di sini ada sudut ABD. Nah, ABD ini berapa sih? Karena dia berasal dari 90 yang dibagi 2, maka di sini bernilai 45. Begitupun di sini ya. Dia dibagi 2 karena ketika garis DB itu merupakan garis yang membagi 2 sudut di sini ya, sudut 90. Nah, karena dia diagonal dalam persegi itu membagi 2 sama besar sudut, membagi sama besar luasnya si persegi gitu ya. Oke, kemudian di sini juga 45 derajat. Nah, kalian lihat ya, ada segitiga. Nah, ini jelas segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki sudah jelas dua sisinya sama besar ya. Oke, nah sama besarnya itu ya kemungkinan kalau di sini 90 pastinya di sini 45 dan 45. Tapi kalau bukan 90 ya kemungkinan ya jelas bukan 45 dan 45. Baik, di sini diminta kita akan buat kesimpulan ya. Nah, misalkan di sisi AB. Oke, sisi AB. Sisi AB adalah awalnya 5. Lalu kemudian AD juga 5. Dan kemudian DB-nya menghasilkan 5 akar 2. Nah, kita sederhanakan semua ini 5 dibagi 5, 5 dibagi 5. 5 bagi 5 kan 1. 5 bagi 5 1. 5 akar 2 dibagi 5, nah, 5-nya terhabis jadi akar 2 atau 1 akar 2. Nah, 1 akar 2 satunya nggak ditulis. Ya. Maka ini akan menjadi sebuah perbandingan. Jadi kalau kalian ketemu nanti soal seperti ini, kita akan gunakan perbandingan 1 akar 2 ya. Jadi perbandingannya 1 di sini, 1 di sini, dan akar 2 di sini. Oke, nanti diingat ya. Maka perbandingan segitiga, maka perbandingan segitiga sama kaki atau segitiga 45 sininya ya. Total segitiga di dalam itu jumlahnya 180 ya. Ini perbandingannya 1 dengan akar 2. Nah, kegunaannya apa? Nanti diingat. Oke. Ya.
Baik, next kita lanjut sampai sini. Kalau mau ditanyakan kalian bisa tulis di komentar japri ya, atau japri saya maksudnya. Baik, berikutnya soal nomor nomor 3. Oh, ini mau buka ini, sorry. Ups, cakep. Nah, nomor 3 ini tadi kan dari persegi ya. Nah, ini saya mulai dari segitiga sama sisi. Sebuah segitiga sama sisi itu pasti memiliki semua sudutnya adalah 60 derajat. Hitung aja, 60 tambah 60 tambah 60 kan totalnya jadi 180 ya. Ingat, sudut di dalam segitiga berjumlah semuanya yaitu 180. Nah, kemudian dibagi dong. Nih, ini namanya garis sumbu ya. Ini garis yang paling mantap nih, membagi dua sama besar sudut ya, membentuk sudut siku-siku dan juga merupakan sumbu simetri. Ya, garis berat, garis tinggi di sini ya. Garis bagi. Nah, ini waktu kelas 7 ke belajar ya. Oke, kemudian saya potong, maka tersisalah seperti ini, 30, 60 dan 90 pastinya. Nah, di sini kan tadi 6 ya, ketika dia 6 dibagi 2 sama panjang yaitu jadi 3. Di sini tetap 6. Nah, berarti DC yang harus kita cari, berapa sih DC? Nah, ini kalau untuk menghitung luas segitiga, CD merupakan tinggi daripada segitiga ABC. Ya, jadi untuk menghitung tingginya kita akan gunakan teorema Pythagoras. Nah, kalau nanti ada hubungannya dengan luas segitiga. Baik. DC. Nah, di sini ada banyak kesalahan ya. DC, DB ya. Nih harusnya di sini DC atau CD, yang lebih tepatnya CD. Nanti ini saya ganti deh. Nah, saya nggak di situ nulisnya ya, nanti saya perbaiki. Itu saya perbaiki sih. Baik. Nah, berarti kita akan mencari warnanya apa ya, hijau, mencari CD kuadrat. Nah, di sana tulisnya DC ya, nggak apa-apa sih. Oke, berarti dimulai dari sisi miring, jangan sisi siku yang diketahui. Ini adalah BC kuadrat, lalu kemudian ditambah dikurang karena nyari sisi siku. BD sisi siku yang diketahui, maka CD nya masih kuadrat. BC berapa? 6 ya. BD 3 ya. Oke, berarti CD kuadrat sama dengan 36 dikurang 9. Berapa tuh 36 kurang 9 ya? 67, 27. Berarti CD akar dari 27. Nah, kalian harus tahu 27 ini faktornya 4, bisa nggak? Enggak dong. Terus 9. Nah, 9 masuk. Nah, karena 9 saya buka CD itu faktor dari si 9 dikali 3. Maka CD 9 akar 9 adalah, ini juga bisa loh dibentuk ini, akar 9 dikali akar 3. Jelas ya, akar 9 nya itu adalah 3 akar 3. Ini maksud operasinya adalah 3 dikali akar 3 ya gitu. Bukan 3 akar 3, ini nggak ada operasi, tapi ada operasi di sini, 3 dikali akar 3. Baik, kita udah dapet 3 akar 3. Kita coba lihat resumenya. Oke, kita akan buat resumenya. Nah, membandingkan antara sisi DB, di sisi DB berapa? 3 ya. Nah, sisi CD 3 akar 3. Nah, yang tadi kita temukan. Lalu kemudian sisi miringnya yaitu 6. Nah, oke, perhatikan. Saya sederhanakan, berarti ada 3 ya. Ada 3 akar 3 dan 6. Ini bisa sama-sama dibagi 3 ya. Oke. Berarti sisa 1, 3 bagi 3 1, 3 akar 3 bagi 3 akar 3, 6 bagi 3 2. Maka perbandingannya adalah 1 akar 3 dan 2. Nah, untuk sisi-sisi yang mana? Nah, oke. Maka di bawahnya sebenarnya ada maka ya. Maka buat lagi segitiganya jika segitiga siku-siku. Oh, ini sorry nih, kalian harus bagus ya gambarnya ya. Memiliki sini 60 derajat, sini 30 derajat. Nah, berarti sisi ini perhatikan. Nah, sisi tadi sisi apa? D ya di sini ya. D.
C. Oke. Nah, artinya DB-nya itu 1, DC-nya atau CD-nya akar 3, dan ininya adalah 2. Nah, itulah perbandingannya, 1, akar 3, dan 2. Oke, ciri khasnya gini aja. Sebuah sisi siku yang mengapit sisi miring membentuk 30 derajat, itu nanti ada akar 3-nya ya perbandingannya. Kalau yang 60 1. Kalau sisi miring ini 2 kalinya dari yang 60 ya. Ingat. Oke? Ingat ya? Baik. Nah, itulah kesimpulannya ya. Nah, nanti fungsinya buat apa? Nah, fungsinya akan kita gunakan selanjutnya. Nah, nanti ini dirubah ya. Oke. Ya, rekap dulu. Next, kemudian yang keempat. Wah, ada yang keempat. Oke. Nah, ini dia nih. Kok ada yang kelima? Yang kelima apa ya? Oh, yang kelima. Nah, yang keempat. Oke, kita ambil penyelesaian. Nah, setelah kita ketahui tadi, ini kan segitiga siku-siku ya, sama kaki, artinya ininya berapa derajat? 45. Ya, sini 45 dong. Sini juga 45 derajat. Nah, tadi ingat gak kalau di sini perbandingannya 1 berapa? Akar 2 ya. Nah, berarti di sini 6. Pas di sini juga 6, dan di sini berapa dong? Nah, ini kan juga harusnya 1 juga nih, 1 akar 2. Nah, di sini adalah 6 akar 2. Biasanya bagaimana panjang AB dari segitiga ABC di samping adalah panjang ABC sudah ketahuan, panjang BC. Oke, kita cari semuanya. Ya. Panjang AB. Jadi gini, kita nyari panjang AB. Ya. Panjang AB kita banding dengan panjang AC. Ya, panjang AB kan 6. Belum ketahuan. Ceritanya belum ketahuan. Ya, belum ketahuan. Nah, sorry. Panjang AB dengan panjang AC. Panjang AB punya perbandingan 1, panjang AC juga punya perbandingan 1, gitu ya, 1:1. Nah, kalau AB bernilai AB ini gini ya. Nah, maka enaknya sih nulisnya gini. Ya, AB per AC sama dengan 1:1. Boleh penulisan seperti itu, boleh ya. Lalu kemudian untuk mencari AB sama dengan 1/1, ini jadikan ke sini menjadi dikali AC. Ya, 1/1 kan berapa? 1 dikali 6, hasilnya 6. Nah, itulah bentuk perbandingannya. Lalu kalau kita mencari BC, perhatikan BC banding AB. BC nya akar 2, AB nya 1 ya. AB tadi kan sama ya, 6 juga ya. Maka BC kalau kita tulis ya, enak mana kalian menulisnya ya. Berarti BC bernilai akar 2 dibagi 1 kan, tulis aja dulu AB. Oke. Berarti BC akar 2/1 dikali AB nya berapa? 6. Maka BC nya sama dengan 6 akar 2. Jadi kalau kita punya segitiga sama kaki, sisinya 6, pasti di sini 6 akar 2. Atau segitiga sama kaki ya, sininya 10, sini pasti 10 akar 2. Itu ya. Nah, udah bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Jadi ikuti permainan perbandingannya sambil kalian mengulang yang pernah dipelajari di kelas 7. Next, kemudian nomor 2. Ingat perbandingannya panjang sisi KL dan KM. Oh, nah di sini 30, pasti di sininya 60. Oh gitu sih Pak, jumlahin aja 60 dengan 30 tambah 90, jadi 180. Ya, makanya segitiganya ini istimewa. 90, 30, 60. Nah, yang diminta adalah KL. KL. Gimana enak tulisnya? Ini aja. KL.
KL dibanding, nah saya tulisnya langsung ke bawah ya, dibanding sama yang diketahui apa? KM. Oke. Nah, perbandingan KL berapa? Perbandingan KL dengan, oke, tadi KL ini 1 ya. KL itu perbandingannya masih ingat gak? 1. Di sini 2. Di sini akar 3. Nah, ya. Ingat. Nah, lihat catatannya. Nah, kita gunakan perbandingan ini bentuknya, berarti KL itu bernilai 1, KM bernilai 2. Oke, perbandingannya. Nah, ini nilai panjang yang sebenarnya. Baik. Oh, hijau ya, sorry. 1/2. Maka KL sama dengan 1/2 dikali KM. KM nya kan udah punya ya, yaitu si 12. Maka panjang KL bernilai 12 kali 1 dibagi 2, yaitu 6. Ya, berarti panjang KL adalah 6. Oke. Next, kemudian panjang LM. Saya mau cari panjang LM. Boleh dibandingkan ke sini, boleh dibandingkan ke sana. Ke satu aja ya. Oke, ke satu aja, yaitu KL. Nah, LM kan akar 3. Lalu kemudian KL itu 1. Perbandingannya loh, bukan nilai panjang. Nilai panjangnya kan 6 cm ya. Oke, ini perbandingannya, nggak ada satuan, jadi hanya untuk membandingkan ya. Kemudian LM sama dengan akar 3 bagi 1, sebenarnya udah langsung akar 3 dikali KL gitu. Nah, KL nya bernilai berapa? KL tadi berapa? 6 ya, bukan 1 ya. 1 itu perbandingannya, 2 ya, kemudian ini 6. Nah, berarti LM sama dengan 6 akar 3 cm. Nah, ya, berarti kalau kita tulis di sini, ini panjangnya adalah 6 di sini. Ini panjangnya 6 akar 3. Kalian bisa mempola sendiri nih bentuknya. Ya, ini 6, ini 6 akar 3, ini 2 kalinya dari 6. Nah, ini ada akar 3-nya. Gitu. Ya. Ya, kalian bisa mempola sendiri. Kok jadinya kayak ada yang unik ya di sini. Iya, ini sebenarnya unik. Nanti di SMA akan berlanjut dengan materi namanya trigonometri. Itu. Ya. Oke, maka di sini di dasarnya. Kok seru kok. Saya sampaikan ini karena sesuatu yang sulit tapi terlihat sulit tapi digampang. Oke, berikutnya harus tarik dari sini. Iya, ini adalah yang terakhir ya. Nah, ini adalah gabungannya. Oke, saya langsung aja deh ya. Oke, kalau mau pakai cara ya, oke, kita gunakan caranya saja pakai warna biru. Saya butuh, ini 45A, sudutnya dulu deh, sudut sini 45 juga ya. Oke, nggak ada sisi yang kita ketahui di sini. Oke, karena nyambung ke sini berarti kita perhatikan ke PSR, segitiga PSR ya, ke segitiga PSR. Oke, saya potong deh segitiga PSR nya biar, nah, oke, anggap aja nih ya, kita lagi ini segitiga PSR. Ini siku-siku ya, potongan sini siku-siku, sininya pun siku-siku. Nah, oke. Beras. Oke, sini ada 30, sini adalah 60. Kalau kalian sudah memahami polanya, sebenarnya kalian sudah dapat di sini adalah berapa? Yang dekat 60, setengahnya betul 12. Ini 12 akar 3. Oke. Ya, dari mana? Dari perbandingan. Coba aja perbandingannya ya. Nah, maka kita dapat di sini 12 akar 3. Ini 45. Ini 60 loh. Nah, tapi ada hubungannya enggak? Oke ya. Nah, berarti panjang di sini berapa? 12 ya. Oke, berarti sini 12. Ingat, kalau ini 45, sini 45, berarti segitiga sama kaki. Sini juga 12. Maka di sininya berapa tadi? Iya, 1 akar 2 ya kan? Berarti 12 akar 2. Maka selesai. Caranya bagaimana? Kalian tulis dengan perbandingan biar ada catatan di buku kalian. Itu loh maksudnya LKPD. Jadi bukan mencari jawaban kemudian serahkan ke saya,
dan kalian nggak dapat apa-apa, nggak membekas gitu ya. Jadi yuk sekarang LKPD itu dijadikan catatan yang bagus, yang baik. Lihat saya buatnya aja, LKPD-nya aja cantik dong, ada warna-warnanya ya. Nah, kalian buat penyelesaiannya dengan baik. Baik, ini yang udah bagian terakhir ya. Demos nih. Iya, sudah alhamdulillah selesai. Ini sedikit kan, nggak banyak kok. Ya, baik, ini saya comot. Oke. Nah, cukup ya dari saya. Itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian boleh japri WA saya atau tuliskan di komentar. Kemudian ya kasih sedikit kenang-kenangan deh jejak kalian udah nonton video ini, sudah menyimak, sudah bisa mencoba untuk memahami ya. Nah, walaupun ini angkanya atau bilangannya agak aneh ya, tapi ini merupakan pola yang cukup unik gitu ya, cukup unik pada segitiga istimewa. Ya mudah-mudahan nanti kalian berlanjut ke SMA, ini lanjut ke materi trigonometri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak, sudah belajar, sudah memahami apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat di kemudian hari untuk kalian. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.